Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Keros, Jemaat Tuhan yang dikasihi. Dimana kita sangat bersyukur atas kasih Tuhan telah memimpin menyertai kita sepanjang minggu yang lalu, sehingga kita dapat berkumpul sekali lagi dalam ibadah, walaupun kita bertemu secara online ataupun dalam alam maya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan, bahkan untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita sebentar. Dengan itu, sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa sepenting kita di dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, karena Engkau telah memimpin menyertai kami sepanjang minggu ini dalam setiap usaha pekerjaan yang telah kami lakukan. Bahkan pada hari ini kami ingin mengambil masa untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang di rumah, di tempat kerja, di mana sekalipun Tuhan Engkau menyertai mereka dalam pertemuan kami pada pagi ini. Kami serahkan khususnya kami yang mengambil bahagian pada pagi ini, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, penyanyi latar, bahkan pemain musik. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebentar nanti. Tuhan menyertai dia, biar lewat firman Tuhan yang akan disampaikan setiap jemaat Tuhan yang hadir dapat diberkati. Kami serahkan waktu yang kami pergunakan dari permulaan ke tengah hingga selesai, dalam nama Tuhan dipermuliakan di tingginya. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan untuk jemaat Keros. Dan itu sebelum dengan kita terus untuk memuji Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita hanya yang layak menerima kemuliaan dan hormat, dan kita mengangkat segala pujian dan mengagungkan nama Dia, sebab Tuhan kita besar dan perbuatannya yang ajaib.
pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ketahui di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya dan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Salam jemaat Kairos yang saya kasihi dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan karena Tuhan telah memberi kita satu hari lagi untuk hidup, untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih juga kepada tim and praise worship kita pada pagi ini yang dipimpin oleh saudara kita Malcolm, ya, yang telah membawa kita dalam lagu pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya. Dan pagi ini ingin saya nyatakan juga bahwa dalam beberapa minggu, dalam 1 bulan lebih kebelakang ini adalah merupakan satu masa yang begitu mencabar, ya, bagi jemaat Kairos. Mulai dengan ada beberapa orang saudara-saudara keluarga-keluarga kita yang karantin oleh karena dijangkiti COVID-19. Dan lepas itu baru semalam, baru 2 hari yang lalu, kita baru berjaya menghubungi dengan media saudara kita Pastor Peter, ya, yang telah dipanggil Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat Kairos, keluarga besar Kairos, pagi ini kita ingat akan keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kita Mendiang Pastor Peter, dan kita terus bawakan mereka dalam doa agar Tuhan memberi mereka kekuatan dan hiburan, ya, untuk menangani kehilangan yang begitu berat bagi mereka, terutamanya ibu bapaknya yang sudah tua dan juga sakit, ya. Dan juga ingin saya rakamkan kesyukuran saya dan terima kasih kepada seluruh jemaat Kairos, karena dalam keadaan seperti begini, ya, kita telah bersama-sama menghulurkan pemberian kasih kepada keluarga ini, dan tentunya mereka sangat terasa ditolong, dibantu dan dikasihi, ya. Jadi mereka juga menyampaikan salam mereka, terutamanya Bapak kepada Mendiang Pastor Peter. Saya ada berjumpa dia, saya akan ada berbicara kepada dia, dan dia katakan sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada jemaat Kairos. Saya tidak dapat membalas jasa-jasa jemaat Kairos, kata beliau, ya. Tapi saya katakan itu adalah kasih kita bersama-sama terhadap hamba Tuhan yang melayani di kerangan kita, ya. Baik. Jadi pada pagi ini, setelah saya berdoa dan mencari dorongan daripada Tuhan, apakah firman Tuhan kali ini saya akan bawa, ya? Apakah pesanan Tuhan bagi kita pada masa ini, di mana di sekeliling kita macam seperti yang 2 minggu yang lalu firman Tuhan yang saya bawa, yang bertajuk iman dalam ujian. Jadi saya rasa firman Tuhan untuk kita pada kali ini adalah yang bertajuk kedaulatan Tuhan, the sovereignty of God. Kita faham dalam hidup kita, apabila kita menghadapi banyak rintangan dan cabaran seperti yang kita alami ketika ini, dalam kita mengalami keadaan yang menyedihkan, banyak kali kita hilang orang yang dekat kepada kita, saudara kita yang rajin dan kuat melayani Tuhan, orang perangainya baik, tapi dalam usia yang belum begitu tua, mereka sudah dipanggil Tuhan. Jadi banyaklah persoalan yang datang dalam pikiran kita sama-sama. Mungkin ada yang tanya, kenapa Tuhan? Why God? Mungkin ada di antara kita pada pagi ini yang tengah melalui keadaan
yang berlainan, berbeza, malah pokoknya adalah sangat mencabar. Kita faham juga zaman COVID-19 ini sangat mencabar bagi beberapa saudara-saudara kita yang di tengah kita. Mungkin dari segi keuangan, dari segi bisnis, dari segi pekerjaan. Jadi saya harap dan saya doakan firman Tuhan yang saya akan bawa pada pagi ini akan mendorong kita, akan memperkuatkan iman kita, dan akan menolong kita untuk memahami keadaan yang kita lalui. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kami satu hari lagi untuk hidup bagi Tuhan. Hamba-Mu pada hari ini Tuhan menyerahkan saya sendiri kepada Tuhan. Biarlah apa yang saya bicara pada pagi ini, biarlahnya datang daripada Tuhan. Saya doakan biarlah Roh Kudus yang menerangi firman Tuhan ini kepada setiap yang mendengar, setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi ini. Di mana saja jemaat Kairos yang berada, di mana saja saudara-saudara kami yang menuntun khotbah ini, saya doakan biarlah kehadirat Tuhan bersama mereka, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Baik, bagi teks kita pagi ini, kita akan baca daripada Mazmur 105 ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat teks yang fokus kita malam ini, pagi ini adalah kita ingin menceritakan tentang Yusuf ataupun Yosef. Tetapi bila kita membaca tentang Yosef ini, kita harus membacanya dari Kejadian bab 37 sampai 50, agak banyak ya, bagi ramai. Tapi saya ingin baca mula khotbah kita pada pagi ini hanya membaca daripada Mazmur ya. Para Mazmur telah menceritakan sedikit tentang Yusuf ya, Yusuf dalam Mazmur 105 ya. Ya, ayat 16 dan 23. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Bunyinya ada begini. Tuhan mendatangkan kelaparan di negeri itu dan mengambil semua persediaan makanan. Tetapi Ia menyuruh seorang mendahului mereka, Yusuf yang telah dijual sebagai hamba. Wow. Di sini kita melihat bahwa dalam cerita Yusuf dan keluarga Yakub ya, Yakub itu adalah ada satu ketika ini, pada masa ini Mazmur sudah beritahu bahwa Yusuf yang kita tahu telah dijual oleh saudaranya sendiri sebagai hamba ya, di Egypt ataupun di Mesir. Kakinya diikat dengan belenggu, lehernya berkalung rantai besi. Kalau kita melihat dalam Kejadian 37 sampai 40, dia tidak sebut tentang ini ya, tapi para Mazmur tentang bagaimana Yusuf dijual, macam mana caranya. Rupa-rupanya lehernya dikalung dengan rantai besi dan tangannya diikat ya. Akhirnya terjadilah yang diramalkan ya, dibenarkan oleh perkataan Tuhan. Lalu Raja Mesir, penguasa bangsa-bangsa, membebaskan dia dari penjara. Ia diserahi tugas mengurus istana dan diberi kuasa atas seluruh harta bendanya. Juga wewenang untuk mengatur para pegawai raja dan pemimpin kaum tua-tua. Lalu Yakub pergi ke Mesir dan menetap di sana sebagai orang asing. Haleluya, haleluya. Apabila kita melihat Mazmur 105 ayat 16-23 ini, secara ringkasnya dia memberi satu description tentang apa yang telah berlaku kepada Yusuf ya. Baik, mari kita melihat sedikit sebelum kita melihat sedikit daripada summary
hidup Yusuf ini. Ya, yang pertama, Yusuf ini kita sudah tahu bahwa dia adalah favorite bapak dia, anak yang ke-11, anak istri dia yang kedua. Ya, dan kita juga membaca bahwa Yusuf ini merupakan seorang yang sangat favorite bapaknya, ya, sangat favorite bapaknya. Dan nanti kita akan lebih pergi mendalam apa yang sebab bapaknya suka sangat dengan Yusuf ini. Nanti kita akan mendalami itu, yang secara ringkasnya pada umur dia baru 17, ya, 17. Saya rasa dalam umur dia, kira kalau dalam konteks Malaysia ini mungkin dia baru form 5, ya, lepas form 5 ataupun baru umur form 5, tingkatan 5 saja. Di masa dia dijual sebagai hamba oleh saudaranya, ya. Dan kita melihat apabila dia umur 28 tahun, dia telah menterjemah mimpi pekerja-pekerja ataupun pegawai Raja Faraun masa-masa itu, ya. Dan pada tahun umur dia 30, dia telah datang ke depan Raja Faraun dan dia menjadi Perdana Menteri. Umur 30. Wah, muda sangat, ya. Muda sangat. Dan apabila dia umur 37 tahun, itu umur dia 37 tahun, disitulah tahun-tahun yang sangat prosperity tamat. Dan pada umur dia 39 tahun, keluarganya pun datang untuk mencari makanan daripada Mesir, Egypt masa itu, ya. Dan kita tahu apabila dia umur 56 tahun, bapaknya Yakub meninggal. Jadi secara ringkas begitulah cara summary hidup Yusuf ini, ya. Oke, satu lagi, apabila dia 15 tahun, dia adalah favorite son Yusuf lah, kalau kita melihat graf, ya, yang saya tunjuk ini. Dan apabila dia 17 tahun tadi, dia menjadi hamba. Dalam 20, apabila dia sudah 20 tahun, dia sudah diambil oleh Potifar, yaitu ketua bodyguard Firaun, Raja Firaun masa itu. Dan di mana Potifar ini menyerah semua urusan keluarganya dalam tangan dia, dan Tuhan memberkati Yusuf dalam apa dia buat, dan Potifar sangat percaya dengan dia, ya. Dan kita tahu juga pada penghujungnya dia istri Potifar, ya, melakukan sesuatu yang berdusta kepada Yusuf, dan Yusuf pula dipenjara, ya. Jadi itu dalam dia penjara, kira-kira umur dia sudah 25 tahun, ya. Tapi dalam penjara pula dia menjadi manajer di dalam penjara. Bayangkan saudara, ya, dalam penjara dia menjadi satu manajer yang sangat pandai, yang sangat baik mengurus, sampai sebagai orang yang menjaga penjara itu serahkan semuanya kepada Yusuf. Dan lepas itu pada 30 tahun, dia sudah umur 30 tahun, dia pergi bersama Raja Fero. Itulah riwayat hidup Yusuf. Oke, secara ringkas. Alright. Dan seperti yang katakan tadi, Mazmur 0105 tadi telah describe kepada kita bahwa umur dia sejak dia 17 tahun, dia diikat, dia digari, dan dia dijual sebagai hamba, ya, kepada orang Mesir pada masa itu. Alright. Oke. Now, sebelum kita meneruskan, baik kita melihat latar belakang keluarga Yakub ini. Karena sebabnya saya ingin kita melihat latar belakang mereka ini, karena apabila kita melihat latar belakang keluarga ini, mungkin tidak jauh daripada keluarga kita sendiri. Mungkin kita rasa mungkin lebih teruk lagi daripada keluarga kita sendiri, ya. Karena apabila saya melihat perangai, ciri-ciri tabiat adik-beradik Yusuf ini sangat
susah sangat teruk, ya. Contohnya, kalau melihat abang-abang dia, mereka sangat kejam, ya, sangat kejam, sangat kasar dan ganas, dan mereka selalu melanggar-langgar undang-undang. Ada satu ketika di mana adik mereka perempuan, Dina, di Rogol, ya. Jadi sebagai balasan, mereka bunuh semua lelaki-laki dalam kota itu. Mereka menjadi mass murderer, ya. Itu latar belakang abang-abang pada saudara-saudara Yusuf ini. Jadi apabila mereka melihat kepada perangai abang-abang mereka ini, itulah mungkin sebabnya bapak mereka ini macam putus harapan dengan mereka, ya. Karena mereka ini, perangai mereka ini seperti kata tadi, sangat kejam, ganas, selalu melanggar undang-undang. Oleh itu apabila bapak dia melihat pada Yusuf ini, dia melihat Yusuf ini adalah seorang yang begitu banyak potensi. Dia pandai mengurus, cara dia membawa dirinya, saya percaya. Dia pintar. Jadi bapak dia sangat banyak harapan dengan dia. Sampai apabila kita melihat mendalam tentang cerita mereka ini, sampai bapaknya memberi dia satu jubah coat of many colors. Sebenarnya coat of many colors ini adalah menunjukkan dia menjadi satu pemimpin, satu ketua, ataupun yang mempunyai kuasa, di mana dia menjadi supervisor di ladang mereka, ya, di ladang sapi mereka itu, sarang domba mereka. Bermakna pada dia umur masih muda, 17 tahun, Yusuf ini sudah menjadi ketua mereka dalam urusan ladang mereka, ya. Jadi sebenarnya bila kita melihat itu juga memang tidak patut, karena sebenarnya Yusuf pada masih muda, terlalu muda untuk jadi ketua keluarga, ketua dari abang-abangnya, saudara-saudaranya. Jadi tidak mustahil, kita tidak mustahil kita melihat mereka sangat membenci dengan Yusuf ini, ya, dengan Yusuf ini. Baik, jadi oleh sebab itu kita melihat abang-abang Yusuf itu sangat dengki dengan Yusuf dan sangat benci dengan dia. Jadi apabila kita melihat kita di dalam keluarga, ciri-ciri ini pun boleh berlaku di dalam keluarga kita, ya, di dalam keluarga kita, sibling rivalry, ya. Baik, dan kita juga tahu bahwa bapak dia tadi kan sangat manjakan dia, apa saja yang Yusuf mau dia bagi, ya. Ya, pada tahun 17 tahun saya katakan tadi, dia sudah menjadi supervisor mereka. Memang dia berkebolehan membanding dengan abang-abang perangainya. Abang-abangnya karena perangainya lebih baik daripada abang-abangnya. Tetapi, dia. Ada satu ciri-ciri Yusuf ini yang kurang baik. Oleh kerana sangat dimanja, sudah sangat diberi perhatian oleh bapaknya dan telah bagi jawatan oleh bapaknya, Yusuf ini menjadi sombong. Dia sangat angkuh, dia sangat biadab, kata orang, ya, pada zaman sekarang. Dia menjadi kurang ajar. Kenapa? Bila dia mengadakan mimpi itu, dia sengaja semada dia betul, ada orang persoalkan, adakah betul-betul dia ada mimpi ke tidak? Ada juga orang tanya begitu. Tapi yang nyatanya dia telah memberitahu abang-abangnya ini, saudara-saudaranya ini, pada suatu hari nanti katanya, kamu semua akan tunduk kepada saya. Saya akan menjadi ketua, menjadi raja di atas sekalian, katanya. Itu sebabnya abangnya itu begitu marah sekali, ya, dengan dia, ya. Jadi apabila kita melihat kepada keluarga Yakub ini, kita boleh berfikir, adakah ini keluarga yang Tuhan gunakan untuk memberkati seluruh dunia seperti yang telah dikatakan dalam firman Tuhan, ya?
Baik. Jadi bagi Yusuf ni tadi, latar belakangnya begitu baik, tiba-tiba dalam masa beberapa hari saja ataupun dalam beberapa minggu saja, tiba-tiba hidup Yusuf ini berubah. Kenapa? Macam mana dia berubah? Daripada favorite bapaknya, daripada kehidupan yang mewah, dia diculik, dia dijual sebagai hamba di Egypt, jauh dari kasih dan naungan bapa dan keluarganya. Tentunya yang sangat-sangat menyakiti hatinya, tentunya karena abang-abang kandungnya sendiri yang menjual dia oleh karena kebencian mereka. Bayangkan pagi ini saya ingin kita sama-sama renungkan dan bayangkan perasaan Yusuf pada ketika itu. Kenapa? Bila kita renungkan perasaan Yusuf pada ketika itu, barulah kita boleh identify secara pribadi. Kadang-kadang dari segi kita, dari hidup kita sendiri juga, mungkin kita juga mengalami apa yang Yusuf alami. Mungkin berbeza daripada degree-nya, exposure-nya, ataupun dari segi belainannya. Tapi pokoknya mungkin kita juga terasa. Jadi apabila kita melihat kepada Yusuf ini, memang satu yang biasa ataupun natural, di mana dia tentunya merasa hancur, kecewa yang tak terhingga, sedih, pahit dan sebagainya. Ya saudara, kenapa tidak? Dari favorite bapaknya, dari hidup yang begitu baik, yang mewah, apa dia mau, dia suka, dia ada, tiba-tiba dia menjadi seorang hamba. Hamba ini saudara adalah sesuatu yang betul-betul tidak baik, yang sangat-sangat keadaan yang sangat teruk, karena kita tidak mempunyai, seorang hamba tidak mempunyai hak langsung, ya, hak langsung. Kita lebih macam benda, harta benda saja kepada tuan hamba ini, ya. Kita bisa percaya dia memang terasa hancur. Kenapa hancur? Karena dia terutamanya berpisah daripada bapaknya. Di mana bapaknya because he's been separated from his family, his father especially, where he find solace, he find protection, he find comfort. Tapi sekarang ini dia seorang diri. Saya percaya dia akan rasa hancur karena dianiaya dan dibenci oleh abang-abangnya sendiri. Dan memanglah dia rasa hancur dalam pikirannya karena dia diculik, dipahambakan dan dipisahkan dari keluarganya. Hancur karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya tidak ada harapan lagi. Mungkin pada ketika itu memang rasa no hope, tidak ada harapan. Haleluya. Haleluya. Tambah lagi rasa kehancurannya, karena pada masa itu dia dibawa ke suatu kota yang pelek, yang ganjil, ya, yaitu Mesir, Egypt, lain daripada tempatnya di Kanaan, ya. Orang-orangnya yang dia pergi sana, apabila dia melihat lain rupa mereka, ya, cara hidup mereka pun lain, ya. Jadi memanglah Yusuf pada ketika itu memang terasa sangat asing dan ganjil di foreign land, ya. Dan yang paling teruk sekali, daripada favorite atau putra kesayangan bapaknya, kehidupan yang senang dan mewah, tiba-tiba dia menjadi seorang hamba. Bayangkan kalau saudara adalah Yusuf, apakah yang datang dalam pikiran saudara? Haleluya. Haleluya. Tapi untuk pagi ini sangat penting kita melihat apakah respon Yusuf dalam keadaan yang begitu genting sekali ini, ya. Responnya adalah hanya satu saja.
dalam keadaan kita dalam menghadapi banyak sukaran dan cabaran, mungkin ini juga respon kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, dia pandang kepada Tuhan dan berdoa. Dia pandang kepada Tuhan dan berdoa. Seorang yang angkuh, yang sombong tadi, apa yang dia buat pada kali ini? Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dia berdoa dan berdoa. Saya percaya dia menangis. Menangis. Untuk apa? Meminta Tuhan menolong dia dan memberi dia kekuatan. Karena dalam ayat Kejadian 39 ayat 2 yang menyatakan Tuhan memenuhi segala keperluannya. Segala keperluan. Tuhan menjawab semua keperluannya. Haleluya. Jadi apa respon Yusuf tadi? Dia berdoa, dia pandang kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat apa respon Yusuf. Dia tidak membiar dirinya tenggelam dalam mengasihani dirinya. He don't dwell in self-pity. Haleluya. Ini sangat penting, saudara. Apabila kita mengalami banyak cabaran hidup, mungkin bisnis gagal, ini pun gagal, itu pun gagal, kita dianiaya orang, harus berjaga-jaga. Make sure we don't fall and dwell in self-pity. Let us not fall and dwell in self-pity. Ya. Yang ketiga, kita melihat dalam firman Tuhan, tidak pernah saya lihat dalam ayat-ayat firman Tuhan, dia tidak mempersoal atau mengutuk Tuhan. He don't question or curse God. Kadang-kadang kita ya, ada yang kita termasuk kita sendiri. Mungkin ada masanya kita kata, why God? Kenapa Tuhan? Why God? Kenapa Tuhan? Ya. So it's natural also if you question God. But Yusuf tidak. Dia tidak mengutuk Tuhan. Dan keempat, dia tidak marah atau menyalahkan sesiapa tentang keadaannya. Ya. Malah apa yang dia buat, dia melihat kepada Tuhan. Dia pandang kepada Tuhan. Dan dia berdoa. Dan satu lagi, saudara. Bukan saja dia berdoa. Bukan saja dia berdoa. Malah dia terus bekerja. Ya, when we pray, we must take action and we must work hard. Jadi apabila dia dalam keadaan begini, dia juga bukan saja berdoa. Jadi apabila Potifar melihat dia seorang yang sangat berpotensi, handsome, perangai yang baik, itulah Potifar itu ambil dia. Dan apabila mengambil dia, Potifar mengambil dia, dia bekerja, ambil peluang bekerja kuat. Dia melayani dengan sesungguh hati. Dia melayani dengan penuh disiplin, penuh dedikasi, dan penuh tanggung jawab. Which mean, apabila kita berdoa dalam keadaan yang susah, apabila kita dalam berdoa kepada Tuhan, we also must do our part. Jangan kita dulu berdoa duduk tunggu saja. We must continue to work hard. Dan kita tahu juga, dalam semua ini, dalam semua yang dia alami ini, semua ini berlaku, saudara, untuk menyediakan dia untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, mengikut rencana Tuhan. Kita lihat, bayangkan, mula dia mempunyai satu petisi untuk mengurus, untuk diberi tugas. Bapaknya beri tugas kepada dia dalam umur dia baru 17 tahun. Dan apabila dia menjadi hamba Potifar itu, dia menunjukkan mendemonstrasikan satu kebolehan untuk mentadbir dan menguruskan bisnis ataupun rumah tangga Potifar ini. Ya. Jadi dari satu peringkat kepada satu peringkat, dan apabila dia dipenjarakan, dia juga menunjukkan satu kebolehan yang sangat luar biasa. Tidak pernah saya dengar
di mana seorang yang dalam penjara, yang dipenjarakan menjadi manajer ya dalam penjara itu. Hanya di sini saja kita baca ya. Bermakna Yusuf ini mempunyai satu keleba yang begitu hebat. Haleluya. Dan lepas itu melalui semua ini dia sudah bersedia untuk bekerja di istana di raja ya, untuk menjadi Perdana Menteri Mesir pada masa itu. Nombor 2 kepada Firaun, mengikut rencana Tuhan supaya dia digunakan untuk menyelamatkan suku-suku Israel dan ramai-ramai orang yang lain. Haleluya. Haleluya. Baik. Mari kita melihat kepada apa yang kita boleh belajar, pelajaran yang kita boleh belajar daripada firman Tuhan ini ya, daripada cerita Yusuf ini. Oke. Yang pertama adalah tentunya God is sovereign. God is sovereign, ataupun kedaulatan Tuhan, ataupun Tuhan itu adalah berdaulat. Berdaulat. Kita harus ingat, saya ingin menyampaikan di sini, memperingatkan kita di sini. Walau apapun yang kita lalui dahulu ataupun sekarang ini, mungkin kita pernah ditipu orang, mungkin kita pernah dianiaya orang. Nothing is by chance. Nothing is by chance, saudara. But actually is by divine intervention. Dalam hidup saya sendiri, saya telah, walaupun kadang-kadang saya rasa saya buat yang terbaik, tapi kadang-kadang pernah kena dianiaya, pernah ditipu. Pada ketika itu memang kita rasa sedih, sakit hati ya. Siapa tidak kasih sakit hati apabila ditipu ataupun dianiaya, betrayed. One of the most difficult thing to accept is when you are being feel betrayed. Tapi bila kita sudah lepaskan itu, karena apabila kita sudah melalui semua ini, apabila kita sudah dianiaya ini, mungkin kita ini mungkin telah mendapat mengubahkan pandangan dan sikap kita. Ya, pandangan dan sikap kita kepada tujuan yang lebih baik. Ataupun sebabnya mungkin Tuhan ingin kita meninggalkan satu fasa ini, supaya kita mempunyai kekuatan dan keberanian untuk meneruskan lagi kepada satu tahap yang baru. Ya, ini cara Tuhan bercampur tangan dalam hidup kita, dalam rancangan hidup kita, yaitu nothing is by chance but by divine intervention. Contohnya, kalau Yusuf tidak dijual di Mesir, memang tentunya rencana Tuhan bagi hidupnya tidak akan tercapai. Nanti pada penghujung khotbah ini nanti baru kita faham di mana Yusuf telah faham, mengerti semua ini. Itu sebabnya dia dapat mengampuni saudara-saudaranya. Ya, that's the reason why he can forgive his brothers, because he can see the plan of God upon his life, the sovereignty plan of God upon his life, kedaulatan rencana Tuhan dalam hidupnya. Semua yang berlaku dalam hidupnya itu bukan satu konsiden, malah atas rancangan Tuhan. Ya, ingin saya baca di sini dalam Kejadian 45 ayat 3 dan 8. Ini menunjukkan seperti yang saya kata tadi, yang dimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, saya ini Yusuf. Karena masa itu kan kita pun tahu masa itu mereka tidak mengenal dia ya. Karena cara dia, fashion rambut dia, pakaian dia macam orang Mesir, macam orang Egypt pada masa itu. Jadi saudara-saudaranya tidak kenalkan dia ya. Ingat masa itu ya. Dan kali ini dia mau memberitahu mereka ya, want to tell them who he is really is. He is Yusuf, his brother. Jadi Yusuf berkata, saya ini Yusuf, masih hidupkah ayah, katanya. Malah itu saudara-saudaranya takut sekali sehingga tidak dapat menjawab. Lalu kata Yusuf kepada mereka, marilah ke sini,
Mereka mendekat dan dia berkata lagi, "Saya Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir." Aduh, bayangkan saudara, tiba-tiba, rupanya ini bukan orang yang asing ini rupa-rupanya seanak adik kita sendiri yang telah kita jual. Ya. Jadi apa Yusuf katakan? Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya. Sebenarnya Allah sendiri yang membawa saya ke sini, mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Wow, bayangkan Yusuf itu, ya, boleh dapat menerima mereka dan memberi tahu mereka, apapun kamu niat yang jahat itu, sebenarnya Tuhan gunakan untuk menjadi sesuatu baik, untuk menjadi satu berkat. Ya. Sekarang baru tahun kedua dari masa kelaparan, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau panen. Ya. Allah telah membawa saya mendahului kalian untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang mengherankan ini, dan untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu. Bayangkan itu pertanyaan itu. Untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu. Kenapa? Saudara, kita harus ingat Tuhan telah berjanji menjadikan Yakub ini sebagai bapa kepada umat-umat manusia, ya. Father of nation. Yes, Tuhan telah berjanji kepada Yakub dan Abraham, Isaac dan Yakub, your children, anak-anakmu, keturunanmu akan seperti pasir. Kalau mereka semua mati oleh karena kelaparan ini, memang janji Tuhan itu tidak akan terjadi, ya, tercapai. Itu indah maksud Yusuf ini, ya. Jadi sebetulnya bukan kalian yang menyebabkan saya ada di sini, melainkan Allah. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserah kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Lagi ingin saya nyatakan, Tuhan adalah berdaulat. God is sovereign. Haleluya. The sovereignty of God. Biar kita mendalamkan. Perpecahan, pertelingkahan, permusuhan dalam keluarga boleh dibatalkan or overrule oleh anugerah Tuhan. Apabila kita melihat, apabila kita melihat keluarga Yakub ini, sangat banyak masalah mereka. Apabila mereka menjual Yusuf, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil bajunya, jubahnya itu, dan mereka ambil satu domba, sembelih domba itu, dan simpankan darah domba itu kepada baju Yusuf itu, dan mereka bawa kepada Yakub, bapak mereka. Ini yang kami jumpa, kata mereka. Mungkin hewan yang liar itu, yang ganas itu, telah makan dan membunuh Yusuf, kata mereka kepada Yakub. Jadi Yakub ya percaya kepada mereka, dan dia berkabung sangat begitu lama. Ya, sangat begitu lama. Jadi banyak penipuan, anak tipu bapak dan sebagainya yang berlaku dalam keluarga ini. Jadi apabila kita melihat keluarga ini, kita sungguh heran, ya, dengan keagungan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita melihat mereka ini macam tidak layak untuk menjadi patriark kita, ya. Tapi kita melihat walaupun banyak pertelingkahan, perpecahan dan pemusuhan dalam keluarga itu, Tuhan boleh overrule apabila kita datang kepada Tuhan. Apalagi keluarga saudara. Keluarga ini pun macam itu, keluarga kita juga Tuhan boleh campur tangan. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga kita, jikalau ada pertelingkahan dalam keluarga kita datang kepada Tuhan dan berdoa dan minta Tuhan overrule dan campur tangan dalam keluarga kita. Jangan kita give up, jangan kita lost hope, karena Tuhan adalah berdaulat. Amin saudara. Haleluya.
Dan yang kedua, kita harus ingat Tuhan tetap berkuasa, dan kita seperti dalam Roma ayat 28 ayat 29 yang menyatakan kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Kita lihat Yakub, walaupun dia banyak berdosa, jatuh dalam dosa, tetap dia mengasihi Tuhan. Begitu juga Yusuf ini. Ya, mereka tidak perfect, tapi oleh dasar mereka terus mengasihi Tuhan. Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Ya. Dan juga kita melihat Tuhan dalam semua kejadian ini. Can you imagine apabila kita melihat apa yang berlaku dengan Yusuf? Sebenarnya mereka ini mula-mula apa yang mereka ingin lakukan? Mereka ingin membunuhkan dia. Ya? Ingin membunuhkan dia. Tetapi pada penghujungnya, last minute, apa yang mereka lakukan? Mereka buang dia dalam perigi itu, in the pit. Ya? Mereka tidak membunuh dia. Ya, bayangkan mereka kalau betul-betul berjaya membunuh dia, habislah cerita, ya saudara. Itu bermakna campur tangan Tuhan. Yang kedua, pada tepat masanya orang Midianite ini, saudagar Midianite ini datang lipas pada masa yang tepat, right time. Bayangkan masa itu kawasan gurun yang sangat besar, jarang tengok manusia, ya. Mereka datang melipas dan membeli Yusuf pada masa itu. Dan yang ketiga, kita melihat pada masa itu Yusuf telah dibawa ke Mesir pada masa yang tepat oleh Tuhan. Masa yang tepat sampai dia boleh dijualkan kepada Potifar, ya, pada Potifar. Haleluya. So bila kita imbas kembali, baru kita tahu macam mana Tuhan telah mendorong perjalanan Yusuf itu. Ya. Jadi ada satu, apabila saya menyediakan firman Tuhan ini, saya tertarik dengan satu komentari, ya, komentari oleh Henry Morris tentang Yusuf. Ingin saya bacakan komentari ini, saya terjemahkan dari bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Ya. Pengalaman Yusuf, katanya, tentunya begitu nyata dan dahsyat. Dia menyebabkan kebencian yang begitu mendalam daripada saudara-saudaranya, dan apabila dia pergi kepada mereka di Dotan, ya, barulah secara terlambat. Bila dia sudah mau sampai dengan abang-abang dia, baru dia serasa terlambat. Akan rencana mereka yang begitu jahat terhadapnya. Baru dia tahu mereka ini ingin bunuh dia. Ya. Walaupun pengalaman itu adalah sangat jahat dan pahit, dalam anugerah dan takdir ataupun providence Tuhan, Tuhan menjadikan semuanya baik. Ya. What is meant to be for evil, God can turn it for good. What is meant to be a curse, God can turn it in His grace for blessing. Begitu juga dalam hidup saudara, ya. Ini memandangkan pribadinya mempunyai ciri-ciri masalah yang besar, ya. Ini memandangkan diri Yusuf ini masalah yang besar, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Oleh itu dia harus belajar untuk merendahkan diri dan kesabaran sebelum talenta dan karunia-Nya yang begitu hebat, ya. Dia sangat gifted, ya, Yusuf ini. Kepintaran pemikirannya dan kualiti kepimpinan politiknya boleh digunakan sepenuhnya oleh Tuhan. Saudara-saudaranya pula, sebelum mereka dapat bertobat bersungguh-sungguh dan menjadi matang secara rohani, adalah suatu kewajiban bagi pengasas-pengasas, the founders suku Israel ini, diajari akibat-akibat dosa, karena mereka sangat berdosa, ya. Dan mereka mesti rasa dan mengalami apa akibat dosa itu, sehingga mereka sendiri merasai penghinaan dan jatuh ke suatu tahap di mana mereka dapat sadar dan mengakui kesalahan dan kelemahan mereka. Manakala suku kaum di tubuh dari mereka, yang keluar dari tubuh mereka ini, yaitu tubuh kaum Israel,
juga akan melalui dan mengalami berbagai cabaran dan kesulitan. Kita melihat ya, mereka menjadi hamba, lepas itu dibebaskan oleh dipimpin dan dibebas oleh Tuhan melalui Musa dan sebagainya ya. Dan mengalami berbagai cabaran dan kesulitan, dan mereka akan diselamatkan oleh kuasa ilahi ya, agar mereka percaya dan bersadar kepada Tuhan, janji-janjinya, dan patuh kepada hukumnya. Dan pada penghujungnya semua ini, apapun yang telah mereka lalui, Tuhan akan mengatasi segala rencana manusia. Dan ayat Roma 8:28 lagi, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal itu sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Haleluya. Yang seterusnya, kedaulatan Tuhan tentunya bekerja dalam hidup setiap orang yang percaya ya, dalam hidup orang yang percaya. Dalam 1 Petrus ayat 1 ayat 2, bab 1 ayat 2, saudara-saudara umat pilihan Allah yang tersebar di perantauan di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitania. Saya Petrus, rasul Yesus Kristus, mengharap semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Oke, yang kedua, kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa, dan Roh Allah sudah menjadikan kalian umat yang khusus untuk Allah, supaya kalian taat kepada Yesus Kristus dan dicucikan oleh darahnya. Haleluya. Yang kedua, apakah respon kita tentang semua ini, tentang kedaulatan Tuhan ini? Kita harus bertobat, saudara. Kita harus mengaku kelemahan kita. Kita mengaku bahwa tanpa Tuhan kita tidak boleh buat apa-apa. Kita mengaku dan tanpa Tuhan kita tidak ada harapan. Jadi artinya kita datang, respon kita surrender dengan Tuhan. Kita bertobat dari kesombongan, keangkuhan hati kita. Our self-righteousness, kita bertobat daripada itu. Seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 55 ayat 7. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan supaya mendapat belas kasihannya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita, sebab Tuhan mengampuni dia dengan murah hati. Haleluya. Haleluya. Corrie ten Boom berkata, God sometimes works in mysterious ways. Katanya, Corrie ten Boom ini adalah seorang penulis, seorang Kristen yang begitu kuat, yang dipenjara oleh Hitler ya, death camp, dan dia berjaya hidup melalui death camp itu, dan dia sangat dekat dengan Tuhan melalui pengalamannya. Jadi bayangkan dia boleh bercakap seperti begini. Dia kata, God sometimes work in mysterious ways. Cara Tuhan sangat misterius katanya. Every experience is to prepare us for things we cannot see. Setiap pengalaman yang kita lalui itu menyediakan kita ke atas sesuatu yang kita dapat melihat, kata Corrie ten Boom ya. Oke, sedikit saya ingin sentuhkan tentang blessing and trial ataupun berkat dan cabaran ini ya. Apakah yang akibat berkat dan cabaran yang Tuhan beri kepada kita? Yang tentunya berkat dan cabaran ini tentunya dapat membuat kita lebih kuat ya, lebih kuat dalam hidup kita ya. Yang pertama, God take the blessing and trial of everyday life to puff the sin and scum from the believer's life. Artinya sama ada dia berkat, sama ada dia trial, cabaran itu, dia menolong kita supaya kita boleh melepaskan dosa dari dalam hidup kita ya. Dan yang kedua, God take the blessing and trial of every life to teach the believers, to teach us, mengajar kita ya,
whatever he need to learn, supaya kita belajar apa yang kita perlu belajar untuk menjadi pekerja atau pelayan Tuhan dan menjadi pemimpin yang Tuhan inginkan bagi kita, ya, bagi kita, to make us into a better person, into a better leader, into a better servant of God, or into a better father, or into a better mother, right? God takes the blessing and trial of every life and strengthen the believers to make better decision in the future. Semua ini akan menolongkan kita supaya pada hari yang kemudiannya kita akan dapat membuat keputusan yang baik dan yang tepat, ya saudara. Dan God take the blessing and trial of every life and teaches us the greatest lesson of all, yaitu Tuhan ambil buat semua ini supaya Tuhan mengajarkan kita satu lesson yang paling penting, yaitu He and He alone can take care of everything. Hanya Tuhan saja yang dapat menjaga semuanya, ya, can take care of everything sekarang dan selama-lamanya. We must therefore trust Him. Oleh itu kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan, bersandang kepada Tuhan, karena Tuhan menguasai segalanya, segala event dalam hidup kita atas dunia ini. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menguasainya. Haleluya, haleluya. Oke. Sini kita kalau kita baca dalam Kejadian 39, 1 dan 23, dalam hidup Joseph juga, Joseph menjadi kuat melalui berkat-berkat yang dia terima, dan dia belajar untuk menjadi satu pemimpin yang lebih matang, yang lebih efektif, dan dia terus belajar untuk kerja kuat juga, ya. Dan terus melalui semua cobaan dan cabaran itu dia menjadi disiplin, dia menjadi self control dan sebagainya, ya. Dan melalui semua cobaan itu dia menjadi tahan lasak dan menjadi kuat, dan apapun dia hadapi dia dapat mengatasi karena dia sudah melalui semuanya untuk kebaikan, untuk pelayanannya seterusnya, ya. Alright. Dan juga ayat keempat, Joseph become stronger through God's presence, kindness and favor. He learned to depend more and more upon God. Itu yang baik Joseph ini, kita harus belajar daripada Yusuf ini, ya. Dalam semua ini, sama ada dari kesusahan ataupun dari kehadiran dan kebaikan Tuhan, berkat ataupun cobaan, kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Oke, yang kedua, sebelum kita tamat, ada 2 poin saja lagi. Time is needed to work God purpose in our life. Bermakna masa diperlukan untuk Tuhan memenuhi rencananya bagi hidup kita. Yusuf, dalam kes Yusuf, Tuhan menggunakan 30 tahun untuk membina Yusuf. Jadi kita juga, kita overnight, Tuhan tidak boleh bekerja. Bukan Tuhan tidak boleh bekerja, kita tidak tidak sedia untuk mendapatkan rencana Tuhan itu, ya. So God will work in our life based on our ability, based on our capacity to receive His direction, ya. Jadi apa yang Yusuf lakukan semua itu dalam 13 tahun itu, Tuhan telah menyediakan dia, sama ada dia dengan Potifar, sama ada dia dalam penjara, untuk bersedia menyediakan dia supaya dia menjadi seorang yang begitu istimewa, yang begitu hebat dalam urusan, dalam pentadbiran, dan supaya dia apabila dia sudah menjadi Perdana Menteri negeri Mesir pada itu, ya. Dan oleh itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan berapa ramai jiwa. Oke. Nah, yang ketiga, pada akhir sekali, yang ketiga ingin saya katakan, apabila kita semua melalui ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pada penghujungnya, apabila kita semua melalui semua ini dan kita melihat di mana Tuhan telah menolong kita, menyelamatkan kita, apa yang kita lakukan seperti Yusuf, kita harus selalu sebut oleh karena Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Matius 6:9, di mana kita diajar oleh Yesus macam mana kita berdoa, ya. Apa mulanya? Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun kita lalui, apapun kesudahannya,
penghujungnya adalah hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Okay, final thought. Apabila Yusuf mengerti kedaulatan rencana Tuhan bagi hidupnya, saudara, apa yang berlaku dalam hidupnya, penghinaan kah, kepahitan, penderaan, penganiayaan, semuanya itu, kata bahasa Inggris, become strangely dim, atau sangat-sangat kurang penting berbanding dengan kasih karunia, kasih anugerah dan kemurahan Tuhan dan kedaulatan rencana Tuhan bagi hidupnya dan bagi hidup kita juga. Amin, saudara. Oleh demikian, dia rela dan sanggup untuk mengampuni saudaranya. Dengan berbuat demikian, dia membebaskan dirinya dan saudaranya dari kepahitan dan ikatan dan dapat menjalin semula hubungan tali persaudaraan dengan saudara-saudaranya. Ini sangat penting. Saya harap kita renungkan perkataan ini, di mana apabila Yusuf dapat mengampuni mereka karena dia telah recognize, melihatkan rencana Tuhan itu begitu besar, begitu berdaulat, dia dapat membebaskan dirinya, ya, dan saudara-saudaranya dari ikatan, dari kepahitan, dan oleh itu dia dapat membina hubungan dengan ahli-ahli keluarganya. Saya percaya kita juga perlu begitu juga, ya. Kita harus mengampuni satu sama lain supaya we can restore the relationship in our family. Amin, saudara. Baik, setiap kita akan melalui berbagai cobaan, cabaran dan penderitaan. Memang setiap kita tidak boleh lari. Jadi jikalau saudara dan keluarga saudara sedang menghadapi keadaan yang begitu mencabar ketika ini, saya doakan firman Tuhan ini akan mendorong dan menguatkan saudara, dan Tuhan tentunya menolong kita semua mengatasi segala rintangan hidup kita. Yang penting, let us look up to God. Let us look to God for help. Yang penting, let us stay strong. Don't give up, because deliverance is just down the corner. Hallelujah. So start well, do well, and finish well. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman ini. Haleluya. Jikalau ada antara kami yang mendengar firman ini, khotbah ini, melalui cabaran-cabaran yang hebat, yang begitu susah, Tuhan, saya doakan biarlah mereka melihat dan pandang kepada Tuhan. Dan apabila mereka berdoa dan pandang akan Tuhan, apabila mereka berseru untuk pertolongan Tuhan, saya doakan Tuhan menolongkan kami. Tuhan campur tangan dalam keadaan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tahu dan faham, mengerti akan rencana Tuhan, dan supaya hidup kami akan diberkati, dan hidup kami akan dibawa di tahap yang lebih tinggi dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.